Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara webinar dengan tema mengenali dan menangkal hoax seputar informasi kesehatan. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Vicky Nurbaya. Saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan, kemudian sambutan dari Dekan FKM Univet Bantara, acara inti yaitu webinar tentang mengenali dan menangkal hoax seputar informasi kesehatan yang akan dijelaskan oleh Bapak Fahmi Hakam SKM MPH selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Itulah susunan acara webinar pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, langsung akan masuk ke acara selanjutnya. Sebelum acara dibuka, akan saya sampaikan tentang tata tertib peserta webinar. 1. Peserta wajib mengisi link pendaftaran dan login 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta harus mematikan mikrofon selama acara berlangsung. 3. Peserta wajib menyalakan video selama acara berlangsung. 4. Peserta memakai pakaian yang sopan dan rapi. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara, sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Titi Haryanti SKM MPH, kami persilahkan. Iya. Terima kasih Bu Vicky. Apakah suara saya jelas? Nggih, Bu, jelas. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat Indonesia. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat dan juga hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam agenda webinar yang diselenggarakan oleh tim PMB FKM Univet Bantara Sukoharjo. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan kepada keluarga yang senantiasa istiqomah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dosen dan teknik FKM dan juga seluruh peserta webinar pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan webinar kita hari ini.
yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Hakam selaku dosen di program studi Reka Medis FKM Unipad Bantara Sukoharjo. Untuk pagi hari ini juga gitu ya, nanti akan dikupas banyak karena memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa kemajuan teknologi sekarang dan kondisi sekarang gitu ya, apalagi di masa pandemi ini kita mungkin banyak mendapatkan informasi gitu ya, yang tidak semuanya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, sehingga pada kesempatan hari ini nanti gitu ya, kita akan mendapatkan materi gitu ya, bagaimana nanti kita bisa mengenali, bagaimana nanti kita juga bisa menangkal ya, terutama berkaitan dengan informasi-informasi kesehatan gitu ya, karena memang di masa pandemi ini mungkin banyak sekali informasi ya terkait dengan kesehatan yang mungkin tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan, sehingga mungkin untuk hari ini silahkan nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, mungkin untuk teman-teman semuanya selaku peserta di webinar ini ya. Jadi karena memang kondisi pandemi sekarang masih belum berakhir gitu ya, bahkan ini ada kecenderungan masih adanya kenaikan dan pemberlakuan PPKM darurat ini mohon bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh semua teman, dan mohon juga disampaikan oleh kepada keluarga dan juga teman, tetangga, dan siapapun yang Anda kenal gitu ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya. Dan usahakan kalau misalnya memang tidak terlalu penting gitu ya, mohon untuk masih tetap di rumah gitu ya. Kalaupun memang harus keluar rumah gitu ya, maka tolong tetap jaga prokesnya ya. Karena ini saya juga punya teman kerja di rumah sakit ya, selalu menginformasikan perkembangan pasien berkaitan dengan COVID, dan memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini semakin dekat ke kita, bahkan mungkin sekitar kita, tetangga kita, atau bahkan mungkin salah satu dari keluarga kita sudah ada yang tertular gitu ya, sehingga mohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, makan makanan yang bergizi gitu ya, kemudian berolahraga, tidur yang cukup gitu ya, dan selalu meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu bahagia gitu ya, apapun kondisinya, karena itu yang nanti bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Baik, tidak banyak yang mungkin bisa saya sampaikan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar hari ini saya nyatakan dibuka. Selamat kepada seluruh peserta supaya bisa mengikuti webinar hari ini dan bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Sehat Indonesia. Saya kembalikan kepada Bu Vicky. Terima kasih Bu Titi yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi tentang bagaimana sih mengenal dan menangkal hoax seputar informasi kesehatan. Beliau adalah dosen dari Prodi Reka Medis dan Informasi Kesehatan FKM Unifed Bantara, menempuh pendidikan S1 Program Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian menempuh pendidikan S2 di Program Magister Sistem Informasi Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Kepada
Bapak Fahmi Hakam, SKM MPH, kami persilahkan. Suara saya apakah sudah terdengar, Bu Gigi? Sudah Pak Fahmi. Selamat datang Pak Fahmi. Selamat datang, Bu Gigi. Mohon maaf suara saya agak serak-serak. Banyak job nih mesti. Bisa langsung saya mulai ya? Bisa. Monggo silahkan Pak. Screen saya sudah terlihat belum? Belum terlihat Pak. Nah, sudah ini. Baik, untuk semuanya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa nih, meskipun via daring dan dengan tema yang saya kira ini tema sudah setiap kali dibahas dan secara tidak sengaja ataupun sengaja barangkali kita pernah pernah menemukan orang-orang yang suka sekali dengan berita-berita hoax. Bahkan kita pun juga mungkin barangkali pernah menjadi korban berita hoax ya. Dan secara tidak sengaja pun barangkali kita juga pernah mencoba untuk men-share ataupun juga membagikan informasi yang berkaitan dengan hoax. Nah, tema saat ini kenapa yang diambil adalah seputar informasi kesehatan. Saya kira kalau kita lihat ada tiga informasi yang memang sangat rawan sekali termakan hoax ya, atau dijadikan sebagai objek berita-berita hoax. Salah satunya adalah di bidang kesehatan itu sendiri. Nah, mungkin nanti kita akan sharing ya. Jadi saya akan mencoba menjabarkan beberapa hal berkaitan dengan fakta dan realita kita yang ada saat ini. Kemudian juga kita coba untuk membahas beberapa hal sebenarnya apa sih hoax itu gitu kan. Nah, kalau kita lihat, nah ini saya lewati saja. Nah, kalau kita lihat secara real bahwa saat ini kita akan masuk di era revolusi industri 4.0 ya, 4.0 atau 4.0 itu secara tidak langsung mengakibatkan dampak lain ya, dampak lain dari bagaimana terjadi perubahan sosial masyarakat. Saat itu Perdana Menteri Jepang menyampaikan akibat dari 4.0 itu mengakibatkan society 5.0 ya. Jadi ada perubahan perilaku masyarakat yang dulunya cenderung suka dengan hal yang sifatnya konvensional, sekarang banyak sekali yang beralih ke digital. Bahkan kalau kita lihat setiap kegiatan pun semuanya arahnya ke digital. Kemudian kalau kita lihat, maka kita saat ini masuk di dalam era informasi. Era informasi itu adalah era yang ya tanpa batas ya. Jadi kalau dilihat di sini ada ikan bisa terbang gitu. Di gambar itu ada ikan bisa terbang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa ikan yang biasanya itu hanya bisa berenang di air, sekarang ikan bisa terbang. Bahkan ada beberapa anekdot yang menggambarkan kucing kalau dia di media sosial, dia akan tampak jadi singa, tampak jadi harimau. Bahkan orang yang pendiam dan dia tidak bisa dan tidak tahu apapun tentang mungkin secara konteks sosial dia terkucilkan di media sosial, dia bisa saja menjadi orang yang paling terkenal sekalipun. Bahkan kita sering melihat ya, banyak masyarakat kita itu akan tampak galak ketika dia di media sosial. Nah, itu kalau kita lihat bahwa era informasi saat ini ya ada plus minusnya juga. Jadi ada perubahan perilaku seorang yang memang
sebagian besar ada yang cenderung positif, ada juga yang negatif. Nah, kalau kita lihat bahwa era informasi ini kan konteksnya kalau dulu adalah bagaimana adanya banyak device ya atau komputer, sekarang ada Android ataupun media yang lain yang memang digunakan sebagai salah satu alat untuk berbagi informasi. Dan di sini ada data dan ada networking. Data itu adalah sumber yang bisa dibagikan kepada orang lain. Tapi kalau di beberapa literatur mengatakan bahwa data itu adalah bersifat fakta dan realita. Jadi kalau hoax itu sebenarnya bukan data ya. Barangkali itu informasi yang tidak berawal dari sebuah data yang real atau berupa fakta. Kemudian ada networking di sini. Nah, networking itu apa? Kalau kita berbicara di informasi atau media sosial, maka networking itu ya pertemanan. Kalau kita di Facebook itu ada pertemanan, kemudian kalau di boleh keluar yang boleh masuk subscriber dan seterusnya, itulah networking. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita informasikan, apa yang kita post di situ akan dilihat oleh orang lain dan akan ditanggapi juga oleh orang lain. Nah, maka sebenarnya dalam era informasi digital, hoax itu tidak akan pernah berjalan atau tumbuh subur ketika networkingnya terputus. Jadi, tapi kalau semuanya terjadi pesan berantai dan dia suka terhadap informasi itu, maka hoax itu ya akan tumbuh subur. Nah, kalau kita lihat di beberapa survei bahwa setiap bulan itu ada sekitar lebih dari 3 miliar orang melakukan searching di Google. Sekarang gini aja lah, Anda kalau setiap hari itu buka HP atau laptop gitu kan, kira-kira berapa kali searching di Google, kemudian dikali oleh berapa orang yang ada di dunia ini. Maka sebenarnya saat ini Google itu menjadi satu-satunya search engine yang terkenal ya, dan paling banyak diminati ya, karena hanya satu-satunya gitu. Oke. Kemudian jumlah pesan yang tertulis, jumlah pesan yang tertulis dan diterima dan dikirim setiap hari itu melebihi jumlah total populasi di planet ini. Bayangkan di beberapa survei itu menyampaikan bahwa dalam setiap hari jumlah pesan yang Anda kirimkan dan Anda terima itu melebihi total populasi di planet ini. Sekarang anggap saja satu orang ketika dia punya, paling tidak sekarang punya minimal itu ada 20 sampai dengan 30 grup WhatsApp ya. Setiap grup saya kira kadang-kadang orang itu ya hanya sekedar posting, barangkali pun Anda juga belum tentu membacanya. Dan kalau sehari saja Anda tidak membuka WA Anda, ya sekitar 500 sampai dengan 1000 pesan yang barangkali nyantol di tempat Anda. Jadi kalau kita lihat luar biasa sekali informasi yang ada. Bahkan ada beberapa obrolan menyampaikan dengan era seperti ini, itu kadang-kadang kita itu semakin jengah ya, semakin bingung harus membaca apa gitu. Karena yang ada itu banyak ya, informasi yang ada banyak. Kita itu bingung mau mempercayai pesan yang mana, bahkan kita pun juga bingung mau membuka pesan yang mana gitu. Karena sangat luar biasa sekali informasi yang ada di setiap hari. Kemudian kalau kita lihat ya ada sekitar ini ya 300 e-book dipublikasi di setiap hari. Nah ini bagi pecinta e-book saya kira tahu ini pasti. Jadi banyak sekali e-book yang dipublikasi setiap harinya, dan itu bisa kita akses dengan bayar ataupun ada yang harus ini. Harus membayar dan atau free. Kemudian diperkirakan ada ini kurang lebih 40 exabyte informasi baru atau unik diproduksi oleh worldwide setiap tahunnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak informasi yang unik ya atau yang baru yang itu selalu ada ya. Kalau kita buka di ini apa namanya itu
luar biasa sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian, nah, realita yang ada saat ini lebih banyak dari 5.000 tahun sebelumnya. Jadi, beberapa survei menyampaikan informasi yang ada saat ini itu kalau dibandingkan dengan informasi 5.000 tahun ke belakang, itu lebih banyak informasi saat ini. Ya, kalau kita lihat analogi kita tadi ya, setiap harinya saja, setiap orang itu mendapatkan informasi yang bahkan ratusan atau ribuan. Nah, ini terlepas apakah informasinya real ataupun dapat dipercaya atau tidak. Nah, kalau orang kuliah ini sering saya sampaikan. Jadi kalau Anda itu mahasiswa, apa yang mahasiswa pelajari pada semester 1 akan kedaluarsa saat dia semester 5. Untuk beberapa mata kuliah tertentu ya. Saya sering menyampaikan ke mahasiswa bahwa mungkin hari ini Anda belajar ini ya. Setelah Anda nanti semester 5 itu biasanya informasi itu sudah kedaluarsa. Artinya bahwa secepat itu informasi beredar, secepat itu teknologi berubah, dan secepat itu ilmu itu terus berkembang. Dunia kesehatan, Nah, kemudian kalau kita lihat latar belakang, nah ini kalau kita lihat di Undang-Undang 1945, tiap orang itu berhak untuk ini ya, berkomunikasi atau memperoleh informasi. Jadi ini sebenarnya kita diatur dalam undang-undang. Dan sebelum saya masuk ke konteks kesehatan atau hoax kesehatan, ini salah satu realita juga bahwa saat ini kita juga termasuk salah satu pengguna media sosial yang terbesar di dunia. Nah ini, dan di kita itu yang paling banyak adalah YouTube, nomor 2 WhatsApp, IG, Facebook, dan sebagainya. Nah, nanti akan terlihat nih. Nah, ini top sosial media streaming video apps ya. Jadi Anda itu biasanya kalau dapat share video ya. Video apalah itu ya, apakah itu memang video yang bisa dipercaya sumbernya atau tidak. Rata-rata Anda mengakses video itu dari kiriman pesan dari WhatsApp. Kemudian ini pengguna media sosial ya, jadi ada yang menggunakan untuk aktif sosial media user itu ada 170 million, kemudian di sini sosial media user ini untuk persentase dan populasinya ada 61%. Kemudian ya ada beberapa data lain yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Nah ini di Indonesia total populasi kita sekian, koneksi mobilenya itu melampaui dari jumlah total populasi kita. Kemudian pengguna internetnya yaitu kurang lebih hampir sama seperti total populasi. Kemudian pengguna aktif media sosialnya itu 61% dari total populasi. Jadi ya lumayan banyak juga ini kan. Nah ini bagi Anda ya, Anda coba ini evaluasi masing-masing. Anda kalau akses internet itu berapa lama dalam satu hari? Game berapa? Kemudian Anda buka pesan berapa? Kalau yang paling banyak itu adalah ya, orang buka link atau URL. Yang selain itu ada yang sekedar ini buka-buka Facebook ataupun IG dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat rata-rata orang kita itu hampir setengah dari jam dalam satu hari itu memang dimanfaatkan untuk akses via internet. Nah ini internet ya, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Dulu orang nelpon itu karena memang butuh dan kangen ya. Kalau sekarang orang barangkali bersama-sama pun dia duduk bersama-sama ya pegang HP masing-masing. Anaknya punya HP, bapaknya punya HP, punya HP, yang mereka sibuk dengan masing-masing. Oke, nah mengapa hoax itu sering ada? Ya tadi sedikit saya singgung bahwa orang itu bermedsos maka dia dianggap ada.
Barangkali Anda ini dianggap tidak ada ketika Anda tidak aktif bermedsos ya. Setiap orang pasti tanya gitu kan. Minimal dia akan tanya nomor WhatsApp-nya berapa gitu. Anda punya WhatsApp atau tidak? Sekarang kalau orang nggak punya WhatsApp, saya kira pasti ketinggalan informasi gitu kan. Kemudian tanya Facebook-nya apa, IG-nya apa dan seterusnya. Sehingga di sini orang itu sekarang bermedsos maka dia dianggap ada. Nah, kalau kita lihat dari surveinya Mas Tol di tahun 2017 ini bahwa hoax itu merupakan sebuah kepalsuan yang sengaja dibuat ya untuk apa ya membungkus menjadi sebuah kebenaran. Kalau hasil survei dari Mas Tol 2017 dia juga menyampaikan bahwa dari 1.116 responden yang diacak secara online ya dalam waktu 48 jam, klasifikasi hoax itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah berita bohong yang disengaja. Nah, ini luar biasa. Ada 90% orang yang memproduksi berita bohong dan itu disengaja. Maka sekarang itu kan muncul profesi baru ya, influencer, buzzer. Jadi yang memang dia berfungsi untuk melakukan framing ya, menggiring opini. Maka memang berita bohong itu ya kita tidak bisa menafikan berita bohong itu banyak sekali disengaja. Kemudian nomor 2 adalah berita yang sifatnya menghasut. Itu ada 61%. Jadi dia punya tendensi khusus yang memang fungsinya adalah untuk menghasut, misal masyarakat agar tidak percaya dengan pemerintah, nah. Ataupun menghasut agar tidak percaya dengan COVID misal, atau menghasut apapun itu yang memang fungsinya adalah untuk menggiring opini juga. Kemudian yang ketiga adalah berita yang tidak akurat. Berita tidak akurat ini barangkali kalau di logika sedikit benar, tapi sumbernya kurang tepat. Kemudian juga kalau ditelusur juga tidak jelas. Itu ada sekitar 59%. Kemudian yang keempat ada berita ramalan. Ramalan itu ya inilah kadang-kadang itu sering mengait-ngaitkan dulu ramalannya siapa Joyoboyo gitu kan. Kemudian ada ramalannya ini, kemudian ada siklus seperti ini sehingga sekarang Indonesia seperti ini dan seterusnya. Dan itu masih sangat diminati oleh orang-orang zaman sekarang. Dan yang kelima adalah berita yang menyudutkan. Berita yang menyudutkan itu yang menyudutkan salah satu pihak ya. Siapapun itu. Jadi ada sekitar 12,6%. Nah, kalau kita lihat media yang ada sekarang ini, bahwa zaman tahun 90 sampai 2000-an, awal 2000-an, kita masih suka nonton TV gitu. Selain nonton TV, kita masih suka beli koran. Saya masih ingat dulu zaman saya SMP, SD itu suka sekali beli koran kalau saya ingin berita bola atau berita-berita apa yang up to date ya. Kalau sekarang kita ingin tahu informasi apapun, nggak perlu harus beli koran. Gitu. Sekarang sudah berpindah semuanya ke online ya. Kita bisa buka Twitter, bisa buka YouTube, bisa buka WhatsApp, di grupnya itu banyak share informasi. Bahkan media sekarang berubah ke online. Nah, ini di beberapa survei, nah ini bahwa hoax itu paling banyak ada 3 ya. Ini 3 besar hoax. Ya. Hoax pertama adalah sosial politik, 91,8%. Nah ini biasanya kalau menjelang pemilu ya, dulu 2014, 2019 dan seterusnya. Biasanya kalau sudah seperti ini menjelang pemilu itu hoax politik tensinya semakin tinggi, buzzer banyak berkeliaran, kemudian influencer juga banyak. Nah, sehingga banyak itu hoax yang diproduksi di situ. Dan kita masyarakat yang awam dan tidak paham, ya konsumen saja, kita sebagai yang ngikuti saja, kita suka dengan berita-berita itu. Padahal secara tidak langsung kita yang digiring. Nah, kemudian 88,6% itu berita-berita sara. Ya,
arahnya ke etnis, kemudian arahnya ke agama dan seterusnya. Dan 41,2% itu hoax di bidang kesehatan. Seperti yang saat ini sering muncul. Hampir setiap hari kalau saya buka pesan WhatsApp, itu seperti selalu ada dua kubunya. Kubu yang percaya COVID, kubu yang tidak percaya COVID. Bagi yang tidak percaya COVID, yaitu ya share-share dan informasinya yang dia suka saja. Ya. Dia tidak peduli apakah itu hoax atau tidak. Bagi dia informasi yang dia sefrekuensi dengan dia, ya dia share. Bahkan kadang-kadang celakanya dia pun belum baca, dia sudah share ke orang lain. Sisanya itu ada hoax makanan minuman, penipuan, iptek, berita duka, candaan, bencana alam dan seterusnya. Maka memang hoax di bidang kesehatan ini menjadi hal yang cukup banyak sekali ya. Ini kalau kita lihat beberapa hal yang memang kita pahami bersama bahwa keterbukaan informasi itu kan sifatnya ini ya, sifatnya ya pasti terjadi dan tidak akan mungkin bisa kita hindari. Yang pertama adalah berita itu tidak akan atau tidak hanya berasal dari media mainstream saja. Bahkan Anda sekarang itu bisa otomatis jadi reporter. Anda share informasi, share pesan, dan seterusnya itu Anda sebagai sumber berita. Dan beritanya tidak hanya bersifat searah. Jadi banyak orang bisa ngirim berita, banyak orang bisa share berita, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, anggota masyarakat bisa menjadi narasumber atau pencari berita. Kemudian siapapun harus siap dikritik ataupun diapresiasi. Kemudian orang juga harus transparan dan butuh komunikasi yang tepat ya, atau strategi yang tepat. Nah, inilah era keterbukaan informasi. Sehingga berita hoax itu tidak bisa kita larang. Kalau saya sering melihat beberapa realita yang ada. Kalau kita melakukan pelarangan secara keras ya, artinya banyak hal yang bisa didebat di situ ya. Keterbukaan informasi di undang-undang itu kita juga diatur ya. Kemudian banyak kontroversi juga terkait UU ITE dan seterusnya, penggunaannya dan seterusnya. Maka sebenarnya yang paling tepat adalah bahwa kita harus dewasa ya, dewasa dalam menyikapi informasi yang ada. Apapun itu konteksnya, termasuk di informasi di bidang kesehatan itu sendiri. Oke. Ini beberapa cara ya agar Anda itu sedikit terbebas dari hoax ya. Saya menyampaikan kenapa sedikit terbebas ya. Karena ini fungsinya hanya untuk mendeteksi saja. Maka saya tadi mengatakan setiap kita itu sekarang jadi korban hoax ya. Karena HP kita itu pasti setiap hari itu juga dipenuhi oleh sampah-sampah berita-berita yang tidak mutu juga. Nah, tergantung kita bagaimana kita menyikapi itu. Yang pertama adalah ya Anda cek dulu lah URL-nya itu benar atau enggak. Kadang-kadang Anda yang terakhir ini yang sering terjadi ya. Beberapa waktu yang lalu ada berita tentang vaksin, pelaksanaan vaksin massal di tempat X gitu. Itu sudah menyebar di beberapa pesan WhatsApp. Kemudian kebetulan ini korbannya juga teman saya ya, datang sendiri ke tempat, kemudian ternyata dia di sana nggak ada vaksin gitu kan, nggak ada apa-apa di sana. Setelah dicek, ya itu hanya berupa pesan WhatsApp, kemudian situs URL-nya itu juga nggak jelas. Nah, itulah kadang-kadang orang tidak membaca sampai selesai. Dia hanya melihat headline-nya saja, judulnya apa gitu. Kemudian kedua, cek situs tersebut. Anda buka gitu kan, apakah itu situs bisa dipercaya atau tidak. Terutama yang sekarang itu sering beredar juga hadiah gitu kan. Klik ini maka Anda mendapatkan hadiah apa dan seterusnya. Nah itu yang kadang-kadang orang juga nggak mau buka, tiba-tiba dia share dulu ke orang lain. Nah ini yang gawat juga gitu. Dia tidak melaksanakan, dia tidak baca, tapi dia share ke orang lain.
yang jadi korban orang lain gitu. Kemudian cek dengan media yang lain, gunakan fakta ya, Anda lihat fakta dan juga checking gitu kan. Anda lihat situasi yang ada, kemudian Anda lihat situsnya seperti apa, kemudian Anda cek juga siapa penulisnya, narasumbernya siapa gitu. Kadang-kadang tiba-tiba ada pesan di WhatsApp menyampaikan berdasarkan pada menurut ahli virologi dan seterusnya sebenarnya COVID ini tidak benar dan seterusnya. Padahal itu hanya pesan WhatsApp. Anda tidak tahu si A itu yang dibilangnya ahli virologi apakah benar dia itu ada. Anda cek namanya di Google ada enggak? Kalau ada Anda cek juga apakah dia pernah membuat pernyataan seperti itu. Nah kadang-kadang kan kita yang nggak mau ngecek gitu kan. Anda tahu wah ini saya mau jadi orang yang pertama share ini ke orang lain. Nah itu tadi karena kita bermedsos kita ingin bahwa kita itu dianggap oleh orang lain. Itu adalah penyakit yang berbahaya sekali ya. Karena ketika kita sudah berpikir seperti itu, maka kita tidak berpikir informasi itu baik atau tidak. Kita beranggapan bahwa misal kita sebagai orang kesehatan dapat informasi kesehatan pertama kali langsung kita share. Padahal itu belum tentu benar. Kemudian beritanya membuat marah. Nah ini biasanya berita-berita palsu ya. Informasi berita palsu sering kemudian bagaimana penulisnya dan seterusnya. Anda cek juga. Jadi pikir dulu sebelum Anda menyebar berita. Nah, jadi Anda baca dulu, Anda lihat dulu, baru nanti Anda share. Kalau tidak ya jangan di-share gitu kalau dia. Nah ini pendekatan hukum terkait, nah ini tidak perlu saya sampaikan ya. Nah banyak berita hoax yang tadi 40% sekian di bidang kesehatan, itu beberapa hoax yang sering diterima itu adalah tulisan. Ada 62 sekian persen, 37 gambar, 0, sekian itu video. Saluran berita hoaxnya itu ada banyak. Tapi yang paling besar itu adalah media sosial. Ini menurut ini dari Mastal ya. Jadi medsos itu menyumbang sekitar 92% hoax. Facebook, Twitter, IG. Kalau tulisan itu paling banyak Facebook. Kemudian termasuk WhatsApp. Sisanya kalau media cetak itu hanya 5%, radio kecil sekali, email apalagi, situs web juga tidak begitu banyak. Aplikasi chatting itu cukup besar, 62,80%. Utamanya WhatsApp. Karena saya yakin mayoritas orang pasti pakai WhatsApp. Pesan berantai itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi nah, hoax itu terjadi karena disengaja dan karena tidak disengaja. Kita bisa lihat contoh kalau disengaja itu ya tadi ya, saya sering kita sering lah melihat kalau hoax sengaja itu pasti dia tipenya terstruktur ya. Terstruktur. Dia ada tendensi kemana? Tendensi menyudutkan pihak tertentu. Kemudian dia terstruktur, masif ya, dan disengaja diproduksi untuk menggiring opini atau tujuan tertentu. Jadi kalau kita lihat hoax yang memang sifatnya adalah disengaja, memang ya dia sengaja diproduksi. Dia sengaja dibuat, ada buzzer di situ yang difungsikan memang untuk menggiring opini, ngepost beberapa informasi atau berita yang dia punya tendensius. Ya ada tendensi ke kubu A, tendensi ke kubu B, tendensi ke kubu C, D dan seterusnya. Maka dia memang fungsinya ke sana. Tapi ada juga yang hoax yang dia tidak disengaja. Biasanya awalnya dia tidak tahu ya itu informasi benar atau salah. Ini biasanya sering terjadi di masyarakat menengah ke bawah. Begitu dia punya medsos atau mungkin dia dapat informasi yang bagi dia itu informasi yang baru, kemudian dia share tanpa dia harus berpikir mengecek kebenarannya dan seterusnya. Karena memang dia
tidak sampai ke sana ya, cara berpikirnya nggak sampai ke sana. Ya kita kan nggak tahu, kadang-kadang gini misal, Anda mungkin dapat informasi A, tipe-tipe informasi A, itu hampir setiap hari itu Anda dapat. Beda dengan kelas menengah ke bawah ya, atau orang-orang tertentu yang barangkali dia dapat informasi yang mirip dengan Anda, itu sesatu bulan sekali gitu. Bagi dia mungkin itu informasi yang luar biasa. Tiba-tiba dapat WA, silahkan kunjungi ini, besok ada vaksin massal gitu. Terus selamat Anda mendapatkan hadiah ini gitu kan. Kemudian bawang putih dapat mengobati corona gitu kan. Bagi dia yang mungkin jarang dapat informasi, ini luar biasa. Sehingga karena ketidaktahuan dia share ke orang lain karena dianggap informasi itu luar biasa. Tapi bagi Anda mungkin yang sudah sering dapat informasi, alah ini paling ngapusi gitu. Ini bohong mungkin. Jadi tergantung dari bagaimana persepsi orang sebenarnya. Tingkat pendidikan seseorang itu juga salah satu, pendidikan sosial dan ekonomi seseorang itu juga mempengaruhi kemampuan dia dalam mengidentifikasi hoax atau tidak. Kedua, kadang-kadang dia sekedar share saja ini. Yaitu tadi, dapat informasi, belum dibaca, belum dibuka, kok kayaknya itu judulnya, headline-nya menarik, terus dia share. Dan itu banyak terjadi di kita. Itu fakta dan real. Kadang-kadang orang share berita, link berita, kadang-kadang dia pun juga belum baca. Kemudian kesalahan dan belum baca informasi yang lengkap. Nah ini juga salah satu kegagalan ini ya, gagal. Ini dia gagal paham ya. Kadang-kadang dia belum baca berita umum, tiba-tiba di-share, kemudian dia tambah caption gitu. Dan captionnya tentunya adalah caption yang menurut dia itu sefrekuensi dengan dia, cocok beritanya sama saya. Kita lihat nih faktanya. Anda kalau lihat berita kayak gini, itu persepsi yang muncul bagaimana? Ada berita ya, artikel, tingkat kesembuhan anak dari COVID sangat tinggi. Kadang-kadang orang nggak mau baca artikel sampai full. Dia nggak mau lihat itu, nggak peduli. Maksudnya beritanya apa? Kalau dia tinggi itu syaratnya apa? Kalau dia bisa sembuh itu syaratnya bagaimana? Mengapa? Surveinya dari mana? Sumbernya dari mana? Kemudian siapa yang menyampaikan ini? Dia nggak peduli, tapi dia lihat headline-nya. Dengan dia melihat headline ini, maka kadang-kadang terus dia share link-nya gitu kan. Terus ditambah caption gitu. Anak-anak aman dari COVID, ditambahi gitu. COVID itu seperti flu biasa. COVID tidak mungkin menyerang anak dan lain sebagainya. Ini yang sering muncul masyarakat kita. Dan saya yakin tidak banyak orang yang ketika di-share berita atau informasi, dia baca secara tuntas. Paling banter dia baca headline-nya. Kalau enggak, dia baca sekilas saja. Tapi dia tidak mencoba memahami. Kemudian dia mencoba mengaitkan antara judul headline yang ada ini dengan tendensi dia. Kalau tendensinya dia itu sudah COVID itu tidak berbahaya, dia pasti akan berbicara COVID aman buat anak. COVID tidak bakal menyerang anak. COVID itu seperti flu biasa, jadi anak itu langsung sembuh dan seterusnya. Jadi kadang-kadang itu kita ini ya, membaca informasi yang sesuai dengan keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Ya. Oke, ini ada beberapa waktu yang lalu ada ini ya, informasi ini. Ada Inggris dan Singapura, ini merupakan negara yang siap berdamai dengan COVID. Wah, ini setelah ada informasi ini, luar biasa. Saya barangkali mungkin di antara Anda kemarin ada yang ini ya, ada juga yang mungkin termakan informasi seperti ini. Sehingga muncul di masyarakat. Link ini di-share, kemudian dikasih caption. COVID ternyata bohong. Inggris, Singapura sudah tidak perlu lagi pakai masker, tidak perlu lagi dan seterusnya. Tambah caption. Ada juga yang nambah caption, Indonesia kacung WHO. Kita dibohongin oleh Cina.
dan seterusnya gitu kan. Terus ada caption juga, tuh lihat Inggris, Singapura bisa atasi COVID. Berarti kan COVID itu bla bla bla. Pemerintah kita aja yang COVID dan seterusnya gitu. Nah, ada banyak caption yang muncul. Ada banyak persepsi masyarakat yang timbul di situ. Bahkan kemudian dimuat juga di beberapa berita yang menyampaikan, menegaskan lagi bahwa mereka berdamai itu sampai ada yang nggak perlu pakai masker gitu kan. Terus mereka pokoknya sudah sehari-hari itu nggak perlu harus pakai prokes dan seterusnya. Dan itu pun kadang-kadang orang nggak mau baca sampai tuntas. Memang kita itu baca Inggris, Singapura bisa seperti itu karena apa? Kita harus lihat juga persentase vaksin mereka berapa persen, angka kejadian COVID mereka berapa persen, sudah menurun dan seterusnya. Kemudian juga kematian yang diakibatkan oleh COVID juga seperti apa. Kita tidak berusaha untuk membaca sampai sana. Tapi yang kita lihat, wah ada Inggris, Singapura, ini negara-negara maju nih sudah seperti itu. Berarti kita aja yang dibohongin gitu kan. Ini yang salah persepsinya. Nah ini juga berita kesehatan nih. Ini ada headline begini kata dokter soal air kelapa muda untuk sembuhkan COVID. Kadang-kadang orang nggak mau baca gitu, baca sampai tuntas. Tapi langsung di-share ke temannya, dikasih caption, kelapa muda dapat menyembuhkan COVID. Kelapa muda tangkal COVID. Bahkan yang terbaru kemarin ada panik buying ya. Sampai beli susu Bir Brand itu diborong banyak orang. Katanya itu bisa menangkal COVID ya. Padahal si produsennya ketika press conference juga menyampaikan tidak ada kandungan khusus di situ. Kalau sama-sama itu susu steril ya, kan dia hanya susu steril ya. Kalau hanya untuk suplemen ya is okay, tapi kalau untuk obat dan penangkal enggak. Ini banyak dari kita yang termakan informasi seperti ini. Sehingga muncul gitu kan, es degan menyembuhkan COVID itu, bawang putih menyembuhkan COVID itu. Dan apalah, dulu ada empon-empon dan seterusnya. Padahal ya konsumsi empon-empon, konsumsi jahe ataupun makan-makanan seperti ini itu baik gitu. Itu kan untuk meningkatkan imunnya, untuk makanan suplemen saja, bukan obat. Tapi kan orang tidak mau membaca sampai tuntas. Ini pun orang juga nggak mau baca sampai tuntas. Maksud dokternya apa? Gitu. Dokternya apa yang dokter akan sampaikan? Persepsi dokternya terkait kelapa muda apa? Ya, nggak mau baca. Yang orang-orang yang suka dengan berita seperti ini, yang dia akan baca ya air kelapa muda sembuhkan COVID. Dan itu juga, nah berita yang beberapa waktu yang lalu juga muncul di Brunei Darussalam itu saat Sultan Brunei itu ada videonya juga menyampaikan ini sholawat dan Al-Quran kunci keselamatan Brunei dari COVID. Kemudian disalah kaprahkan lagi gitu. Terus nggak usah jaga prokes, sepenting sholawat baca Al-Quran. Terus ngadaki pengajian besar-besaran saja, ngadaki sholawat besar-besaran, pasti COVID-nya lari. Ya nggak seperti itu. Kan ini nggak baca sampai selesai orang. Enggak mau. Coba Anda baca, mengapa Brunei itu bisa bebas dari COVID. Itu videonya bukan metu videonya kan kudungan. Caranya mengapa Brunei itu bisa bebas dari COVID. Dulu ketika COVID pertama kali muncul, mereka kan langsung sikap ya. Ditutup semua bandara keluar masuk dari luar negeri. Mereka benar-benar melakukan ini ya, penutupan akses keluar masuk bandara dan negara mereka. Beda dengan kita aja TKA asing masih masuk, orang-orang masih keluar masuk. Sekarang PPKM Jawa Bali juga masih ada yang masuk. Jadi jangan disamakan. Kalau boleh benar-benar dulu di lock beneran gitu kan. Kemudian karena wilayahnya kecil dan sistem mereka itu monarki kerajaan,
rata-rata masyarakat lebih mudah diatur, kemudian juga prokesnya ketat, ada program vaksin dan seterusnya, semuanya berjalan. Nah, sekarang mereka sudah terbebas dari COVID. Beberapa negara selain Brunei itu juga sudah bebas dari COVID. Kemudian karena mereka itu mayoritas agamanya Muslim, gitu kan, sultannya menghimbau untuk sholawat, baca Al-Quran untuk menangkal itu, ya benar. Karena kan kalau di kita kan nih, ya ada ikhtiar ya, harus ada ikhtiarnya ya. Jangan cuma berdoa saja tapi Anda nggak mau ikhtiar gitu. Ini yang kadang-kadang orang salah kaprah gitu kan. Langsung dipersepsi kok pemerintah itu ngalang-ngalangi sholawat, ngalang-ngalangi salat berjamaah. Enggak seperti itu. Kita harus lihat runtutan berita dan informasinya bagaimana. Jadi tolong konteks berita, dan kalau ini persepsi yang muncul bagaimana silakan Anda ini sendiri. Tapi yang jelas beberapa waktu yang lalu itu sudah beredar dan luar biasa sekali. Respon di masyarakat luar biasa. Bahkan sampai ya lebih baik prokes tetap mati gitu kan. Sholawat tetap mati. Lebih baik sholawat terus mati. Ada yang seperti itu. Ada bahkan ya karena edukasi mereka yang salah. Gitu. Mereka yang tidak mau memahami berita secara utuh. Brunei itu melakukan ini ya dia ada ikhtiarnya juga. Gitu. Jadi jangan berpersepsi hanya seperti ini terus tiba-tiba selesai, dia enggak. Ya. Anda kalau Anda baca Al-Quran, baca hadis itu kan terkait bagaimana penanganan pandemi itu kan ada. Jadi semuanya ada, tapi kita kadang-kadang kita itu enggak mau membaca secara utuh. Yang kita lihat adalah tendensi kita ke A ya kita ke A, kita ke B ya kita ke B. Gitu. Jadi nah, mengapa hal-hal seperti tadi itu sering terjadi? Ya, menurut survei dari Program for International Study and Assessment atau PISA, itu ranking kita itu termasuk negara dengan tingkat literasi yang terendah. Ya. Kita ada di ranking 62. Ada yang terakhir beberapa versi ya, ada yang 62, ada 60, pokoknya sekitar itulah, sekitar 60-an. Kan ada banyak versi yang merilis ini ya. Kita ranking ke 62 dari 70 negara. Artinya tingkat literasi kita itu sangat rendah sekali. Tapi di beberapa survei di media sosial, khususnya di Asia Tenggara, kita itu termasuk orang yang termasuk negara kita itu yang paling berisik di media sosial. Bayangkan orang yang paling berisik, tapi tingkat literasinya termasuk kategori rendah. Bahkan kita termasuk rendah juga di Asia Tenggara. Artinya ada yang salah dengan kita ini. Orang nggak mau baca tapi berisiknya luar biasa. Dia belum tuntas membaca sebuah artikel, tapi dia keluar-keluarnya sudah luar biasa. Bahkan banyak yang mengatakan ini ya, yang terakhir yang sampai sekarang itu kan ada COVID itu ini konspirasi dan seterusnya. Karena ini dan seterusnya itu kan, ya terlepas apa COVID itu konspirasi atau tidak, dia ada gitu aja. Dia mau diada-adakan atau bagaimana ya penyakitnya ada. Kita sebagai orang kesehatan percaya itu ada. Terlepas dia itu konspirasi dibuat-buat dan sebenarnya itu tergantung. Namanya politik global itu kan dinamis ya. Kemungkinan itu bisa terjadi. Politik itu kan hal yang tidak mungkin mungkin ya. Tapi kita harus berpikir yang jernih bahwa ini penyakit ada. Dan hal-hal yang memang literasi yang memang tidak bisa dipercaya, jangan Anda share ke orang lain. Nah, ini salah satu problem kita. Padahal di ini survei terbaru, tapi tidak saya cantumkan di sini ya. Kita itu termasuk negara nomor 2 dengan negara yang memiliki perpustakaan terbanyak di dunia. Nah ini. Tapi kalau Anda refresh saja lah. Kalau Anda mahasiswa atau Anda itu siswa, berapa banyak sih Anda itu waktu yang Anda habiskan ketika Anda datang di kampus atau sekolah, Anda datang ke perpustakaan. Kalau Anda sekolah 7 jam, itu berapa jam Anda itu datang ke perpustakaan? Kalau Anda itu sekolah 3 tahun atau kuliah sampai dengan 3 atau 4 tahun,
Dari total keseluruhan itu berapa kali Anda datang ke perpustakaan? Itu coba Anda tanyakan ke diri Anda sendiri. Anda sudah pernah nggak datang ke perpustakaan kampus atau sekolahnya? Berapa kali? Anda sudah pernah nggak datang ke perpustakaan daerah, kabupaten, kota, provinsi, bahkan ke perpusnas? Anda tahu nggak bagaimana cara aksesnya seterusnya? Ini yang juga problem kita. Secara fasilitas kita luar biasa, tapi tingkat literasinya juga luar biasa gitu. Nah, ini 4 isu etika di era informasi ya. Ada kerahasiaan, privacy. Nah, ini privacy itu menjadi domainnya Anda. Ya. Jadi kalau Anda ingin private ya, itu urusan Anda. Akurasi. Nah, ini juga bagaimana Anda memastikan bahwa kebenaran informasi itu juga jelas. Properti itu terkait kepemilikan informasinya, dan accessibility adalah hak aksesnya. Oke, ini ada 5 cara ya, 5 jurus tangkal hoax. Pertama, Anda cek sumber informasi. Kedua, berpikir jernih dan tidak langsung percaya terhadap konten kiriman. Nah, kadang-kadang ini yang Anda sebentar. Pastikan keaslian dan kredibilitas situs yang dibaca. Anda cek dulu, benar apa ora. Tapi kalau cuma pesan berantai WhatsApp, janganlah. Ya, kalau di pesan berarti WhatsApp itu isinya hal yang positif, misalnya ngajak kita bersyukur dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau isinya sampai konten mengarah ke hal tertentu, saya kira jangan. Jangan mudah terprovokasi dengan judul. Cek dulu isi artikel. Kadang-kadang itu kan wartawan, namanya wartawan ya. Namanya wartawan atau berita itu kan headline itu pasti menarik. Saya itu juga punya media online. Ya, headline itu ya kalau bisa dibuat menarik. Ya. Tapi kadang-kadang orang yang nggak mau baca sampai tuntas. Nah, itu jadi tolong jangan Anda itu jadi orang cepat terprovokasi gitu. Tiba-tiba langsung wah gitu. Kemudian jika menemukan hoax langsung hapus atau aduan. Kalau sangat merasakan ya Anda adukan silakan. Tapi kalau ya enggak ya cukup dihapus saja, nggak masalah. Nggak usah di-share. Nah, ini deteksi hoax ya, 6P, perhatikan hati. Biasanya Anda itu kalau gampang terbakar amarah dengan berita itu biasanya Anda tipe-tipe orang yang gampang termakan hoax. Kalau anak muda sekarang gampang baperan ya. Untuk informasi apa? Nah, ini cocok ini kayaknya nggak sesuai ini dan sebagainya. Nah, itu kemudian pesan berantai ya, hati-hati dengan pesan berantai. Periksa sumber, periksa redaksi, pakai akal sehat, dan penyakit kambuhan. Ini biasanya orang kalau yang suka share hoax, besok ya di-share nih, gitu kan. Besok ya di-share lagi. Terus seperti itu. Jadi biasanya ya kebiasaan ya, karena dia sukanya ini share gitu. Ini biasanya penyakit yang kambuhan. Jadi tolong ini mulai dikurangi. Sharing sebelum ya ini Anda saring sebelum Anda sharing. Ya, jadi tolong Anda baca dulu, disaring dulu, baru Anda sharing. Jangan dibalik, di sharing dulu baru disaring. Sudah terlambat karena orang sudah terlanjur termakan hoax yang Anda kirimkan. Oke, saya kira itu ya sedikit hal yang bisa saya bagikan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan ya monggo silakan. Saya kembalikan ke waktu dan tempat, saya kembalikan ke MC Bu Vicky. Monggo silakan Bu Vicky. Terima kasih Pak Fahmi. Saya juga baru ini loh Pak. Sekaligus saya juga ikut belajar ya. Bagaimana kita mengidentifikasi dulu kira-kira berita ini tuh bisa langsung kita share atau kita cermati dulu. Tadi seperti yang Bapak sampaikan itu sebenarnya ada juga pengalaman pribadi saya Pak. Jadi kadang-kadang itu headline-nya menarik dan kadang juga tidak sempat membaca atau lagi malas baca langsung di-share. Jadi ya seperti tadi yang Bapak sampaikan nggih. Benar itu, kadang-kadang kita tuh penyakitnya kayak gitu. Langsung sering. Iya.
Seperti tadi ya Pak, kalau air kelapa bisa mencegah bisa membunuh COVID. Nah, padahal nggak dibahas dulu. Kemudian empon-empon. Nah, yang terbaru Pak ini sekarang yang ada di tempat saya adalah lagi berburu bir brand. Bir brand sekarang susah didapat. Bahkan di Indomaret dan Alfamart sekitar rumah saya tuh nggak ada. Karena ya itu sudah ada berita kalau bir brand bisa mengobati COVID. Padahal sebenarnya enggak nggih Pak, semua kembali ke imun kita nggih. Bener loh Pak, kalau di tempat saya tuh malah sekarang di swalayan-swalayan itu beli bir brand itu maksimal hanya 2. Tidak boleh lebih. Sini juga sama begini. Karena tadi ya Pak sudah kayaknya besok kita begitu deh Pak, kita membuat sebuah produk kemudian kita share kalau produk ini tuh bisa iya. Ya, untuk peserta silahkan jika ada yang mau ditanyakan langsung ke Pak Fahmi, ini ilmunya sangat bermanfaat sekali ya, luar biasa. Ini yang sering kita temui sehari-hari, berita-berita hoax. Nah, iya Pak, ada pertanyaan nih dari saya Pak. Keuntungan apa yang bisa diperoleh yang kita dapat kalau kita tuh menyebarkan hoax? Jadi kan disampaikan Pak Fahmi, hoax itu kadang-kadang memang sengaja dibuat. Ya itu tadi Bu Widi, kalau konteksnya memang disengaja ya, kalau kita itu buzzer atau memang tugasnya itu nyebar hoax ya, pasti dapat uang dari itu kan. Kan itu profesi ya, jadi beberapa profesi buzzer atau influencer yang memang tugasnya menggiring opini ya, itu pekerjaan mereka. Tapi kalau masyarakat biasa yang mungkin dia tidak sengaja share atau mungkin dia hanya sekedar ingin membagikan informasi, barangkali dia hanya sekedar ingin diakui dalam konteks sosial. Oh ini misal saya suka share apa gitu kan, oh ini Pak Fahmi sering berbagi informasi gitu kan, oh sering nge-share ini dan seterusnya. Padahal terlepas dari itu, saya pun malah kadang belum baca informasinya. Saya pun niatnya barangkali juga hanya ingin kok beritanya ini cocok dengan saya, kemudian kok ini cocok untuk menggiring opini, saya share ke orang lain. Jadi ada yang keuntungannya sifatnya ke material ya, kalau itu memang pekerjaan. Ada yang memang keuntungannya yang konteksnya lebih ke keuntungan ini. Ingin diakui gitu ya Pak. Pengakuan saja. Iya, kadang-kadang juga begitu Pak. Saya juga kebetulan ini tadi yang terkait dengan berita hoax ini sedikit menyerempet dengan materi yang saya sampaikan di manajemen bencana. Ketidakpedulian, salah satunya adalah ketidakpedulian kita terhadap lingkungan. Karena kita sibuk dengan HP, seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, anak berkumpul dengan ayah dan ibunya masing-masing pegang HP. Nah, ini juga salah satu faktor resiko terjadi bencana sosial. Salah satunya yaitu karena kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar, kemudian kita juga tidak mau belajar. Nah, itu salah satunya, Pak. Ada kemarin kasus meninggal di kos-kosan itu sampai 1 minggu, itu nggak ada yang tahu. Nah, itu salah satunya juga karena itu tadi, Pak, sosialnya kurang. Nah, karena sosial kurang. Antipati sosial ini juga masuk dalam faktor resiko terjadi bencana, Pak. Karena kita nggak mau belajar, kita nggak mau mengenali kondisi lingkungan kita, kemudian kita asik sendiri. Nah, pernah terjadi nih Pak, yang saya alami, kita sudah heboh nih mau mengadakan reuni, ternyata waktu pas ketemu reuni malah semua sibuk dengan HP-nya. Jadi kita malah nggak saling ngobrol, nggak saling bertanya, heboh di chat WA grup, tapi pas ketemu diem-diem saja. Saya mengalami begitu Pak. Pak Fahmi, ini ada pertanyaan dari Brigita Fieska dan Dia Nur Azizah. Pertanyaan pertama dari Brigita Fieska, yaitu sekarang banyak berita hoax perihal COVID-19 dan orang tua atau yang sudah berumur banyak langsung percaya dan ketika diberitahu anaknya bahwa itu berita hoax malah marah-marah. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar
bisa memberitahu orang tua kalau tidak agar tidak mudah percaya dengan berita hoax tersebut. Pertanyaan kedua dari Dia Nur Aziza, bagaimana cara kita menyikapi berita hoax yang sudah beredar di masyarakat? Terakhir Pak, ini pertanyaan ketiga dari Yadi Rosidi, apakah sudah ada UU untuk hukuman bagi buzzer untuk menyebarkan hoax? Monggo Pak Fahmi, langsung dijawab. Yang pertama mungkin yang pertama itu ini ya, memberitahu orang tua agar tidak mudah percaya berita hoax. Gini, konteksnya kalau makanya kita kembali lagi bahwa berita orang mudah termakan berita hoax itu kan salah satunya adalah karena mungkin memang tingkat pengetahuannya itu memang kurang ya. Yang pertama itu. Kedua adalah pengalaman dia terhadap informasi atau sumber-sumber berita ya hanya terbatas itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan terus tiba-tiba harus berubah. Bahwa misal ginilah, kasusnya mungkin Anda itu orang tua Anda itu cara pandangnya terhadap COVID misalnya ini berbeda gitu kan. Mungkin Anda karena orang kesehatan gitu kan, saya mahasiswa kesehatan gitu kan. Ya Anda punya teori nih bahwa tentang kesehatan itu seperti ini. Kemudian orang tua Anda persepsinya bahwa oh enggak ini COVID ini gini-gini, wong penting kita itu gini-gini, enggak usah ini juga enggak apa-apa, saya juga enggak terkena dan seterusnya. Nah, untuk menyadarkan orang seperti ini ya kita tidak bisa melawan dengan cara yang terlalu ilmiah juga, tapi memang prosesnya harus pelan-pelan ya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan. Jangan hindarkan menyalahkan orang lain ya. Jadi orang yang tidak gampang termakan hoax itu salah satu cirinya adalah dia itu juga tidak gampang menyalahkan orang lain. Karena bagi dia sumber berita itu banyak. Dan kemudian yang kedua, tanggapi saja nggak masalah gitu kan. Oh dia punya argumen ini ya sudah tanggapi aja pelan-pelan. Kemudian baru digiring dan ajak untuk dia mendapatkan informasi alternatif yang lain. Ya, jangan salahkan orang yang gagal paham ini, jangan disalahkan. Karena barangkali mungkin sumber berita dia hanya itu. Mungkin Anda sumber beritanya banyak, Anda orang kompeten di situ, tapi mereka atau orang-orang lain mungkin dia dapat informasi hanya seputar itu saja. Jadi jangan disalahkan, jangan dijustifikasi, bahkan jangan compare atau dilawan ya. Oh enggak seperti itu gini-gini, jangan. Jadi ikuti saja, kemudian berikan masukan atau mungkin kasih informasi dia, informasi lain yang untuk apa ya, untuk mengimbangi informasi yang dia peroleh. Lama-kelamaan ketika dia tahu banyak informasi, akhirnya dia akan sadar dengan sendirinya. Jadi menyadarkan orang dengan hoax itu nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ini. Nggak. Jadi memang karena itu basisnya adalah pengalaman dan pengetahuan. Ya, berarti seperti ya Pak, seperti hampir mirip mengubah mindset ya. Kalau sudah saya tuh percaya berita ini, nah itu agak susah juga ya mengubah mindsetnya. Jadi kayak contoh gini, saya itu mindsetnya sudah nggak percaya dengan pemerintahannya Jokowi. Wah, kalau mindsetnya cuma kayak gitu, pokoknya kebijakannya Jokowi mesti salah. Iya, betul Pak. Kebijakan ini salah. Saya pribadi, saya itu bukan pendukung Jokowi. Saya pilpres itu nggak pernah dukung Jokowi. Tapi yang saya kritik bukan Jokowinya, tapi kebijakannya. Sehingga kadang-kadang ya apik, kadang-kadang ya jelek. Maka kita harus dalam konteks itu. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan orang. Kalau dia udah nggak suka, ya nggak suka ya. Itu yang harus kita sadarkan. Bahwa kontennya itu adalah kadang-kadang kan orang kadung tendensius ya sudah ini, pokoknya ini ya. Itu perlu kita tambahkan informasi, perlu kita berikan pengalaman-pengalaman atau informasi tambahan lain. Atau mungkin kita sudah ini, kita ada yang kelompok tertentu itu yang ini, apa namanya,
sudah anti sekali dengan China itu. Karena kalau China itu mesti komunis. Gitu. Nah, pokoknya kalau nanti ada China ngasih bantuan, sudah kemana-mana beritanya itu. Jadi ya kita nggak bisa nyalahkan dia, karena pengalaman dia, informasi dia mungkin seputar itu. Maka ya salah satu caranya pelan-pelan kita kasih informasi, kita berikan dia informasi yang memang bisa ini ya mengimbangi lah. Gitu. Nanti lama-lama kelamaan dia baru akan sadar, karena hoax itu tidak bisa tiba-tiba dirubah terus dia nggak bisa. Jadi memang harus ada proses. Oke Pak, terima kasih jawabannya Pak Fahmi. Untuk pertanyaan yang kedua, cara kita menyikapi berita hoax yang sudah beredar di masyarakat, apakah tadi juga sudah rangkuman tadi yang dijawab Pak Fahmi sekaligus menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2? Kalau Anda tahu itu hoax, ya biarkan saja. Kalau saya ya, Anda tahu itu hoax, biarkan saja. Minimal jari Anda itu sudah berhenti untuk share berita itu sudah bagus. Sudah berhenti di kita ya Pak ya? Anda bisa dapat informasi, rasa digagas, rasa ditanggapi, dan jangan di-share. Sudah cukup. Komputer audio. Itu sudah baik. Anda sudah menjadi salah satu agen memutus rantai informasi hoax. Iya Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hukuman, ada undang-undangnya enggak tentang hukuman bagi buzzer atau yang dibayar untuk menyebarkan hoax? Nah, ini ada sebenarnya. Kalau tadi saya ada ini ya, bahwa salah satu orang kan dilarang menyebar berita bohong ya, itu di UU ITE pasal 28 ya. Itu dendanya penjara maksimal 4-6 tahun atau denda 750 juta sampai dengan 1 M. Itu ada. Cuman masalahnya itu tadi saya hoax itu kan tergantung dari kadar dan juga dampaknya ya. Ada yang hoax ringan dan saya kira itu juga kalau kita yang nyikapinya yes ini nggak usah terlalu gini. Tapi kalau memang hoaxnya itu sudah cukup ini dan meresahkan sekali, kalau memang itu mau dibuat delik dan aduan ya memang ada undang-undangnya. Tapi saya tidak mau komentar jauh dengan ini. Kalau hukumannya ada, tapi kan UU ITE kita itu kan sifatnya masih terlalu general ya dan absurd ya. Kadang-kadang itu menyasar yang jadi ya hukumannya nggak berat malah jadi kena, yang seharusnya hukumannya berat tapi malah nggak kena gitu. Nah itu tapi yang jelas di kita ada aturan tentang itu. Hoax, penyebar hoax dan buzzer itu memang ada. Berarti intinya adalah ada undang-undangnya ya Pak, terkait penyebar hoax. Cuman mungkin tadi yang disampaikan Pak Fahmi isinya belum spesifik gitu nggih, masih general. Mungkin nanti Pak Fahmi untuk pemilu ke depan Pak, nyalon DPR Pak, nanti saya dukung Pak. Untuk bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Saya nyalon jadi ini aja, kepala keluarga. Kepala RT Pak. Ya, ada lagi tambahan dari Pak Fahmi? Cukup kayak Bu Vicky. Ya, demikian tadi ya materi yang disampaikan Pak Fahmi tentang dengan tema mengenali dan menangkal hoax seputar informasi kesehatan. Ternyata sebegitu dahsyatnya jika jari kita juga ikut menyebarkan hoax. Jadi warning buat kita ya untuk lebih hati-hati lagi dalam menerima informasi, kemudian lebih hati-hati lagi dalam memberikan informasi, dan yang terpenting adalah kita lebih bijak dalam menyikapi informasi-informasi yang beredar, khususnya informasi-informasi yang berkaitan dengan penyakit COVID-19, karena benar-benar kita harus bijak ya, sebelum kita share, kita harus benar-benar tahu dulu, pahami dulu isinya, jadi kita tahu konsekuensi apa yang nanti kita dapat jika kita menyebar berita tersebut.
Terima kasih Pak Fahmi untuk materi yang luar biasa pada pagi hari ini. Sama-sama, Bu Vivi. Untuk peserta mungkin ada yang mau bertanya terkait PMB di FKM Univet. Ibu Tin Martia, ada yang mau disampaikan terkait PMB FKM Univet Bantara? Mboten, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan terkait PMB Univet Bantara? Tidak ada. Oke. Oke. Acara selanjutnya foto bersama. Mohon peserta menyalakan video untuk foto bersama. Mas Bintang nanti bisa bantu untuk foto bersama. Bu. Mas Bintang. Sedikit yang buka video, Bu. Oke, nanti diaba-aba ya kalau Mas Bintang sudah mau ambil foto. Pak Fahmi, nambahin sedikit Pak. Ini ada peserta yang bertanya nih, masih belum mau berpisah dengan Pak Fahmi nih. Izin bertanya, bagaimana menyikapi berita yang sedang ramai mengenai Ivermectin untuk pengobatan COVID yang bersumber dari media dan dari pengambil kebijakan. Monggo Pak Fahmi, bisa ditanggapi sebelum nanti kita foto bersama untuk sesi terakhir. Oke, ini ya terkait Ivermectin ini kan viral di mana-mana ya, dan bahkan di beberapa tempat itu sekarang diserbu orang. Diserbu orang ya, kayak kosong. Ya, apotek saya di belakang saya juga iya Pak. Habis. Padahal beberapa rilisnya BP POM itu kan ini bukan obat untuk menyembuhkan COVID ya. Hanya memang salah satu obat yang diresepkan ya, untuk mengurangi gejala dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan oleh COVID. Dan kalau kita lihat sebenarnya harganya kan jadi melonjak tajam juga ya, yang sebelumnya ya hampir berapa kali lipat lah dari harga sebelumnya. Nah, kalau kita lihat bahwa sebenarnya sampai saat ini memang belum ada obat yang khusus mengobati COVID. Itu yang kita pahami saja bersama. Kemudian yang kedua, alternatifnya ya tetap jaga prokes, kemudian jika untuk perlindungan diri ya ada vaksin dan seterusnya. Nah, terkait ini saya menyarankan coba kita baca berita itu dari banyak sumber. Sebenarnya Ivermectin itu apa sih? Dia obat-obatan apa? Kemudian fungsinya untuk apa? Banyak berita rilisnya dari ini, dari BP POM, kemudian dari Kemenkes, dan juga beberapa ahli menyampaikan apakah memang Ivermectin itu tepat untuk pengobatan COVID. Itu banyak berita-berita yang bisa kita jadikan acuan. Nah, itu tadi kembali lagi, saran saya jangan hanya sekedar membaca berita dari satu sumber saja, atau bahkan mungkin sekedar pesan berantai, atau mungkin hanya sekedar membaca headline saja. Jadi tolong baca semuanya, dan sikap kita sebagai seseorang untuk menyikapi ini ya biarkan saja lah. Toh ini juga pemerintah itu juga belum pernah membuat himbauan terkait kewajiban penggunaan obat ini. Gitu. Jadi pemerintah memang belum pernah melakukan rilis terkait
wajib menggunakan obat ini, tapi memang obat ini digunakan untuk beberapa terapi pasien COVID. Ya, tapi apakah itu khusus obat COVID itu belum ada rilis sampai saat ini. Jadi saya kira itu mungkin Bu Vicky. Ya, Pak Fahmi, terima kasih jawabannya terkait ini ya Pak, pengobatan COVID dengan menggunakan obat ivermectin. Mas Bintang, sudah bisa kita ambil foto untuk sesi foto bersama? Ya, Bu Vicky. Iya, bisa diaba-aba Mas, jadi nanti saya bisa berpose paling bagus. Ya, siap, yes, sudah mohon. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Sampun Bu Vicky. Demikian tadi serangkaian acara webinar dengan tema mengenali dan menangkal hoax seputar informasi kesehatan. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan Pak Fahmi bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya dalam memandu acara, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Monggo Bu, Ibu gabung di tempat